berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahu. Tadi kita ya jalan-jalan ya. Tahu nggak tadi keren banget kan? Yang Apaan? itu loh, itu tempatnya apa sih yang Oh, itu jembatan JPO Pinisi. Pinisi. Tadi kita kan kesana, udah foto-foto. Gue baru lihat loh kali ini, udah berapa tahun kita nggak ngeliat rame-ramenya Lebaran, ya nggak? Iya ya. Sekarang mau Lebaran ya? Udah kan hari ini udah Lebaran katanya gitu loh. Katanya. Gimana sih lu? Kok katanya? Enggak, masalahnya gini, gue juga Hati-hati bingung lo nih. ngomong. Gue juga bingung sebenarnya. Sebenarnya tanggalnya itu kok bisa ada 2 tanggal gitu loh. Tanggal 2 sama kalau nggak salah sih tanggal 3 gitu. Ya itu dia, kita kan nggak ngerti ya, itu alirannya kan. Nah, Ada yang tanggal 2 itu Muhammadiyah, iya. ada yang tanggal 3-nya. 3 itu NU. Nah, lu alirannya yang mana nih? Gua Dua-duanya ya. aliran apa ya? Gue juga bingung ya. Kadang-kadang apa sih bedanya antara tanggal 2 dan tanggal 3? Kan mereka juga, yang gue tahu sih, yang gue tahu itu karena mereka kan menentukan hari Lebaran itu dari Hilal, iya ya, kan? bintang, Perhitungan bulan, macam-macam gitu ya. Nah, gue nggak ngerti kok soal kayak astronomi gituan. ya, Gue nggak ngerti. Gue taunya kalau Lebaran ada tanggal, ada ketupat, ada rendang deh gue. Makan Iya aja kan? lo, pantesan lo gemuk. Makanya gue kalau Lebaran selalu gue mesti ketemu saudara gue. Tahu gak sih? Gue tuh suka banget sama namanya lontong sayur ya. Lontong sayur. Tapi udah. itu beda banget dengan ketupat Lebaran. Padahal sama-sama ketupat dan sama Lontong gitu sayur dan ketupat Lebaran, maksud lu bedanya apa? Nggak tahu, kayaknya tuh ada kenikmatan tersendiri ketika kita makan ketupat Di hari Lebaran, iya kan? Tapi kalau kita bikin ketupat sayur gitu, yang atau biasa lontong tiap sayur, hari, yang biasa, beda ya. Kayak aneh ya, suasananya kali ya. Ya mungkin kali juga, mungkin bumbunya kalau hari Lebaran lebih wah gitu kan. Ya benar juga sih. BTW tadi tuh yang pas lagi kita jalan tuh muter-muter keliling itu pada ada macam-macam kan, ada takbiran apa namanya, beduk mereka ya keliling, kan, duduk sambil terus takbir gitu segala ya. macam ya. Jadi kayaknya kali ini Jakarta Dan tambah tadi kita ini ya. Udah mulai ada kayak petasan-petasan gitu kan Ini ya. sekarang lagi nih petasan. Iya kan? Walaupun mudik juga rame. Cuma kayaknya nih gue bingung ya. Kenapa? Berarti takbirannya ada 2 kali dong, malam ini dan malam besok. Nah itu dia, gue rasa sih 2 kali udah pastinya. Ya, gue bingung ya. Kita tanyain yuk nih sama mas-mas yang lagi pada gini. Mas, nanya dong. Ini tempat apa sih? Sebenarnya kapan sih? Lebaran setahu saya sih tanggal 2. Lu taunya dari mana ya kalau tanggal 2? Oh, lu taunya dari TV. Tanggal 2 itu kan yang Muhammadiyah, tanggal 3 yang NU. Berarti lo Muhammadiyah dong? Ya kurang lebih sih ngikutin keluarga aja sih. Jadi kayak misalnya emang keluarga Lebaran ya Lebaran. Berarti keluarga udah siap-siap ketupat sayur nih ya? Udah siap-siap ketupat. Berarti bener dong malam ini takbiran. Mungkin, tapi saya kan belum pulang nih. Oh lu pulang juga? Pulang, ya saya nggak punya rumah, pulang bentar. Maksudnya Dika nggak mudik?
Apa tinggal di sini, Jakarta? Saya kan orang Padang kan, Nah. tapi kurang lebih dari Padang ke Jakarta karena orang tua anak pertama. Jadi udah stay sini ya. Jadi yang dari Padang semuanya itu mudiknya ke Jakarta justru. Macam itu. Keren banget dong. Jadi lu mudiknya nggak ke Padang, di sini aja nih ya. Di sini aja. Berarti di rumah udah penuh dong ya keluarga ya dari daerah datang. Benar. Paling kayaknya mungkin besok sih Tan yang memang akan penuh sore. Jadi itu udah pasti ya Lebaran ya. Udah pasti. Udah pasti. Besar ngumpul di Jakarta. Berarti Udah besok pasti. tutup dong ini. Besok tutup di Green Kopi ini tutup. Ini Green Kopi di jalan Di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 6. Jalan Cempaka Putih Raya ini selalu 24 jam enggak? Enggak kan. Kita untuk di bulan Ramadan spesialnya buka jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Tapi kalau di hari biasa kita bukanya jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Wow. Nah itu buka lagi kapan? Buka lagi kurang lebih H+3 di tanggal 3-nya. Jadi tanggal 3 udah buka lagi nih. Jadi 2 hari aja ya. Oke. Jelasin dong kenapa namanya Green Coffee ini. Jadi kenapa namanya Green Coffee? Karena kita suka kehidupan kan. Kehidupan itu dilambangkan dengan warna hijau. Oh, oke. Tapi ini hijaunya di mana sih? Cuma di situ aja. Jadi papan tulis. Oh iya benar-benar sama di sini ya. Oke. Lo kalau hijau, kalau bilang kehidupan Nih, mulai deh dia nih. Tanaman dong. Iya benar ada Gitu. tanaman. Karena kalau misalnya ke rooftop kami itu semua ada tanaman. Oh di atas di rooftop. Tapi di sini Oke. juga dong. Nah itu dia kalau di sini mungkin takutnya kan karena tanaman hidup. Karena nggak ada sinar matahari. Enggak juga, kamu aja kagak tahu tanaman yang bisa tahan. Dia segala rumahnya cuaca. banyak tanaman soalnya, tahu kan? Iya, oke. Tapi keren loh ini ininya coffee shopnya ini. Iya. Kayaknya dari tadi gue lihat anak-anak muda semua ya. Di samping itu karena Ramadan, makanya bukanya 24 jam. Jadi Lebaran 24 jam sampai jam 2. sampai jam 2. Jadi artinya gini, bulan puasa kali ini terutama mau menuju Lebaran spesial banget nih. Karena Bener gue mau nanya sama dia nih, dia kan bilangnya ngikut tanggal 2 ya. Makanya gue Berarti juga gua sama bingung nih. dia. Lu bingung nggak sih ada Lebaran dua itu Tanggal. 2 tanggal? Bingung nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih dari kecil pernah nanya kan, sih kita ada 2 kali Lebaran. Mungkin orang tua kasih penjelasan ya udah kita ngikutin aja yang memang udah dari leluhur kayak gitu. Oh, leluhur ya. Budayaannya kan. Jadi kita kurang lebih Udah tradisi gitu ya. tradisi. Tapi herannya Kenapa tuh? mulai puasanya kan sama tuh ya. Nah, kalau misalkan sekarang Bukannya puasanya tanggal 2, ini beda nggak? Kan 30 hari ya. Nah, berarti kan 29 hari dong. Kalau besok berarti 30 hari. Ngikutnya yang mana jadinya? Itu dia kan mungkin kebudayaan kita masing-masing kan ya. Tapi enaknya kita perlu bertanya nih. Nah, kita sama tanya deh. pakarnya. Tanya. Ya kan? Kebetulan ada nih Mas Kebetulan ada Bayu di sini nih kan. ada Mas Bayu dari tadi. Ngapain nih Mas Bayu nih? Sih? Sini, Mas, sini, Mas, kopinya Mas. belum habis nih Mas. Mas nanya dulu dong sebentar dong. Sutradara dipanggil. Ya kan kita butuh penerangan, butuh penjelasan segala macam Mas. Bingung Mas. Sini Mas, angkat. Kita dari ngomong ketupat, ngomong petasan sampai ngomong tanggal Lebaran nih. Beduk. Bingung. Filosofi kenapa gue bawa bangku? Kenapa? Ada rebutan kursi. Jadi kemana-mana bawa bangku nih Mas. Bawa bangku ini biar gak ribut kesian. Gedung DPR tuh ya dan sekitarnya ya. Bentar lagi pada rebut-rebutan Bisa kursi. aja Presiden ya. belum ada saat ini. Ada jual beli kursi loh. Jual beli kursi ya. Iya. ya? Presiden masih jauh prosesnya. Udah iseng aja didorong-dorong. Pada kagak ngerti juga. Ini namanya juga usaha. Iya. Ini Mas. Gue bingung sebagai rakyat, gue bingung. Gini Mas, kita nih lagi bingung, ya kan rakyat bingung. Ini kita apalagi kumpulan orang bingung nih. Iya Apa sih, kita dibikin bener. bingung? Sebenarnya semua Tepatnya lagi dibikin bingung. bingung ya? Semua lagi bingung Mas. Apa? Soalnya begini Mas, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama yang ini. Wah nambah nih Bang. Nambah Ya? gue lapar. Kita Makasih lagi ya. bingung-bingung gini loh, karena kan ini Lebaran kan Ya, tumpah. katanya ada dua kecil tanggal dong. Mas. Ada nggak? Tanggal 2 tanggal 2 sama tanggal 3. Iya kan? Nah, Kenapa sih nggak disatuin aja gitu loh Mas? Iya, soalnya gini, kita ntar takbiran malam ini, besok takbiran lagi, bener nggak? 2 kali takbiran dong. Gimana? Kalau 2 kali takbiran, seneng nggak sih sebenarnya?
Kalau 2 kali takbiran menurut gua sih kayaknya nggak seneng sih. Soalnya kan udah capek tuh takbiran kan malam sampai pagi kan. Iya. Benar nggak? Begitu juga yang lain. Sejauh ini sih gue nggak punya hak jawab ya, karena yang merasa gue sih rakyat ya, yang harus berkewajiban jawab tuh sebenarnya pihak tertentu dari lembaga pemerintah. Kita lihat sejarahnya dulu. Gue makan ya, boleh ya? Ya silakan Mbak. Kita lihat sejarahnya dulu. Jadi ini ada dua kita bilang 2 kapal besar ya, untuk satu bendera yang sama. Kepentingannya itu sudah mulai berubah-ubah, terlalu membawa dirinya ke dalam arena politik. Apanya nih Mas? Iya, karena itu seolah-olah itu melambangkan bahwa lebih powerful mana ikut tanggal gua atau ikut tanggal dia. Ini maksudnya NU sama Muhammadiyah gitu maksudnya? Dia open banget, gua udah tutupin baik-baik. Kita satu the point, ya kan? Iya, kalau seperti itu emang faktanya seperti itu. Ya. Mas, emang tuh dari dulu ya begitu ya? Iya, dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Udah tradisi itu Mas. Berarti sebelum kita lahir juga udah ada seperti itu. Gue belum tahu karena gue belum lahir. Hanya sampai dari sana ke sini itu memang seperti itu Tapi kasusnya. masalahnya kan kayak di luar negeri, sorry ya, Arab Saudi ya. Mereka 1 hari aja loh penentuannya, nggak ada 2. Apa di Indonesia doang? Sejauh ini yang gue tahu ya, cuma di Indonesia doang. Oh ya? Ya, karena kepentingan 2 kubu tadi, 2 kapal besar tadi. Kalau di Malaysia sama Brunei. Gue nggak tahu, Negara-negara karena gue lagi Islam fokus lain. yang dibahas ini adalah yang di Indonesia. Iya sih. Oke. Seperti itu ya. Jadi gue terlalu buang waktu pusing ngurusin yang jauh-jauh. Yang di sini aja gue pusing kok ngeliatnya ya. Iya benar-benar. Tadi gue maghrib tuh belum dengar masalahnya. Biasa habis maghrib ya, kan puasa Ada terakhir. pengumuman. Enggak langsung pengumuman, langsung beduk takbir. Oh. Biasanya. Terutama setelah Isya ya, pas rame banget ya. Udah ada kisi-kisinya Sholat tuh sedikit. terawih terakhir ya. Ya, seperti itu. Tapi ini enggak, gue baru dengar setelah ini. Nah, yang gue permasalahkan, jadi ceritanya gini. Mau hari ini mau besok, selalu begitu ya, dari dulu ke dulu ya. Yang penting memaknai Lebaran, memaknai Idul Fitri itulah yang menurut gue jauh lebih penting. Iya. Ya. Lebaran hati yang lebar, seolah-olah gitu ya. Gue bukan khusus di bidang itu ngejawabnya, jadi gue nggak punya hak jawab. Tadi mengenai kenapa nggak 1 tanggal aja, gue akan jawab begini. Iya. Karena ini sangat erat kaitannya dengan politik. Masa sih agama jadi Kursi politik? sampai segala macam. Kalau agama jadi politik dari zaman perang salib juga begitu. Tidak boleh saling menyudutkan antara agama satu sama agama lain ya. Terus kemudian sekte, gue maaf kalau gue bilang kadang-kadang sekte ya. Jadi itu aliran A, aliran B, C, D segala macam ya. Itu menurut gue sih bagaimana gue memaknai itu akan jauh lebih penting karena gue posisi gue sebagai rakyat. Silakan tentukan mau tanggal berapa kita ikut aja. Iya. Terus kemudian kalau misalkan ternyata kita mundurin lagi ke masa lampau, memang begitu. Ini banyak-banyakan masa umat ya. Jadi itu akan mempengaruhi suara. Terus kita kapan bersatunya kalau dibagi-bagi begitu? Nggak ke gua pertanyaannya. Jadi bertanyanya ke siapa dong? Ke siapa? Gue juga bingung karena pemerintah pun punya banyak kepentingan. Oh, sampai ke kayak begini. Oh iya, kepentingan Mas. memang kalau kita berpikir praktis, Kita kalau ngomong seperti ini ya terciduk gak ntar? Hah? Kan ini pertanyaan, ini kan pertanyaan. Gue gak ngeri-ngeri juga nih. ini kalau gini gue akan senang jawabnya ya. Kita nggak bicara untuk menyudutkan 1 atau 2 pihak. Kita juga nggak membawa misi tertentu. Kita adalah generasi yang bertanya, ini ada apa kok tidak 1 tanggal aja, begitu kan ya? Generasi bingung. Tadi dirimu bertanya, ada satu pernyataan, tapi pernyataan plus pertanyaan. Emang kita diciduk nggak sih? Pasal 28 UUD 45. Iya. Apa tuh? Kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat itu ada undang-undang yang melindungi. Terutama kalau dalam pernyataan maupun pertanyaan itu mengandung hinaan, cacian, perbuatan tidak menyenangkan, lo akan berhadapan dengan pasal tersebut. Tapi sejauh kita bertanya seperti ini, harusnya suara-suara seperti ini langsung dikembalikan lagi ke yang berwenang. Sejujurnya kita sebagai rakyat bingung. Ini kan ada simbolisasi, lu nggak akur di atas, gitu ya? Tapi kayaknya dulu pernah ya mereka satu tanggal ya. Kebetulan aja. Kebetulan. Itu Kayaknya perhitungannya pernah ada deh. klop, gitu. Iya, itu semua ada deal-dealan. Kita juga nggak tahu. Gue nggak. Bukannya karena memang perhitungan astronomi bulan bintangnya pas. Emang ada berapa bulan sih? Bulannya ada berapa? Enggak kan yang gua tahu 12 bulan kan? Enggak, bulannya ada berapa? Kalau bulannya 12 berjajar dong 12. Bulannya cuma 1. Oh, bulannya ada 1.
Jangan. Sudut pandang persepsinya ngelihat hilal itu dari rute yang berbeda-beda itu di luar Iya, karena jangkauan. menurut gua tuh selama ini yang gua tahu ya, mereka kan ngelihat pergerakan ada perhitungan bulan dan bintang, makanya kenapa Lebaran itu selalu maju gitu, nggak kayak umat Kristen ya, Nasrani ya yang selalu 25 Desember selalu. Kalau Lebaran kan selalu yang berpindah-pindah gitu ya. Nah itu kan karena adanya perhitungan itu kan gitu. Hilal. Iya, Kita bilang hilal itu. ya. Tadi udah gue jawab kan ya. Bulannya cuma satu. Dari perspektif mana dia ngelihat, jadi seolah-olah hanya beda selisih sekian jam. Wah, gue mau ikut berikutnya. Ada ketentuan sendiri. Pada saat kita semua udah Lebaran, gue masih puasa, tapi gue denger takbir, gue nggak boleh puasa hari itu. Oh iya? Pernah loh, gue ingat berapa tahun yang Berarti lalu. kayak tadi kan ada yang takbir tuh. Berarti Diko hari ini nggak puasa dong? Padahal kan masih puasa seharusnya. Rumit nggak? Rumit sih, gue aja bingung nih. Lagi mikir gue. Apalagi gue. Dulu pernah. Itu sebabnya. Masak Iya. rendang segala macam masih ingat nggak? Iya. Tahu kan batal. Lebarannya besoknya. Hitungannya salah, besokannya. Udah deh, rendangnya dimasukin lagi ke kulkas. Iya kan? Oh ya rendang mah makin lama makin enak kali. Iya benar juga sih, Iya, tapi yang oke. lain tempat saya kan basi ntar. Itu mengenai rendangnya. Sekarang kita bicara mengenai tanggalnya. Nah, itu dia. Kalau gue sih tanggal berapa aja asal ada rendang gue demen. Gue juga. Gak ada masalah. Karena tadi yang dibahas gue denger tadi di sana loh. Gak demennya siapa yang mau ngirimin gua rendang. Besok Kan gini ya. besok pagi. Ada ketupat. Kalau lu mau ketupat sayur lu biasa panggil pergi. Iya. Ketupat sayur panggil. Sama juga misalkan kita bilang dari sate ya. Kan kambing juga panggil sini sate. Tanyalah ke sate itu. Tukang sate kambing atau kita belanja makan sate kambing ya. Coba tanya sate kambingnya tuh laki atau perempuan, jantan atau betina. Nggak tahu. Oh, jantan. Karena Salah, betina kan salah, mereka salah, bisa Nggak ada yang melahirkan. tahu, menurut gua nggak ada yang tahu. Jantan deh Iya kan? biasanya deh yang diambil. Ya kalau Nggak ada jantan yang buat kurban ya. Oke ulang. Kalau jantan buat ibadah kurban, berarti kalau kita beli sate. Jadi banyak hal sendiri yang orang-orang banyak yang nggak tahu. Lo tau nggak maksud gue tadi? Apa tuh? Kalau kurban adalah jantan karena Nabi Ismail seperti itu, berarti yang lo makan jantan atau betina? Betina. Itu sebabnya harganya beda. Oh, oke. Paham maksudnya? Iya. Kenapa? Harga sate itu dibanding kalau kita beda kurban, kambingnya harganya beda. Padahal besarnya sama, semuanya sama. Genrenya itu. Beda itunya ada pemaknaan beda. Hal yang sama pada saat ini kenapa kalau misalkan ketupat lebaran dengan ketupat sayur biasa kok beda? Semua ada perbedaan pemaknaannya. Apa tuh? Tradisi. Kalau lebaran tradisinya beda-beda seperti itu. Padahal sama ya. Menunya, Pakai sayur sambal apa? sayur. Bumbunya. Semua sama. Kalau udah semua sama gitu, yang membawa perubahan adalah suasananya karena kumpul bersama. Jadi rendangnya pun spesial, semuanya spesial. So sebenarnya ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hal yang sama. Gue pun sebagai rakyat nggak masalah mau tanggal berapa, no problem. Tapi pada saat gue udah mulai dengar seperti ini, kalau gue ikut aliran yang satu besok, gue mesti diem diri di rumah. Kalau gue mau puasa. Salam-salaman dong. Kalau gue mau puasa ya. Kalau gue mau puasa. Iya kayak gue nih ya, gue kan bilang sama teman gue nih si Mbak DJ, Mbak DJ, lo lebaran tanggal berapa? Gue datang ke rumah lo ya. Gue yang tanggal 3 ya Feb, jangan tanggal 2 gue masih puasa. Oh gitu ya udah. Kan bingung, jadi kita nanya dulu ya. Ada juga loh satu rumah, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Jadi yang tanggal 3 di kamar nggak boleh keluar. Karena kan Itu yang seperti lain tadi kan itu. harus ada silaturahmi tanggal 2. Jadi agak rumit nggak? Bingung juga. Sebenarnya pemahamannya nggak seperti itu. Pemahaman Lebaran sendiri, pemahaman Idul Fitri sendiri. Sorry loh, gue kok ngomong begini kan gue bukan ustadz ya. Iya. Gue nggak dalam Ini kapasitas kan dari rakyat, pandangan rakyat biasa ya. Iya. Kita kan lagi diskusi Iya. nih. Boleh. Jadi pemahamannya itu jauh lebih penting. Lebaran sendiri hati kita kalau bahasa Jawa tuh jembar ya, legowo, Oh, oke. lapang dada. Ya kita lapang dada pada saat kita memberikan permintaan maaf ya. Karena ini momen ya. Iya. Menerima permintaan maaf orang juga saling bermaafan ya. Kalau nggak salah kalau kita bicara seperti ini, emang di sana ada Idul Fitri di Arab sendiri. Nggak tahu. Idul Fitri ada dong. Apa bedanya Idul Fitri? Tradisinya, tradisi Oh, kumpul-kumpul, tradisi ya ada nggak? Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu karena Akibatnya sekarang kita ngelihat, betul nggak kalau momen kumpul itu justru kita menjalin silaturahmi kekeluargaan lebih Iya, panjang, lebih bagus. iya. Memberikan contoh pada generasi berikutnya bahwa ini loh kakekmu, Tradisinya. eyangmu, nggak putus seperti itu aja. Apa bedanya Idul Fitri sama Lebaran sih? Kan sama ya? Idul ada yang bilang Fitri, beda loh, ada yang Idul Fitri itu memang tanggalnya
jatuhnya Idul Fitri, Idul Kurban seperti itu ya. Oke. Kalau Lebaran itu momen kumpul kayak kita seperti ini. Berjabatan Lebaran itu silaturahminya. Iya, silaturahminya dan momen seperti itu. sama Iya, hiburannya nah, ya. kalau misalnya tadi di inform ya di awal kalau gue korek dikit ya. Sementara agama lain Natal segala macam tanggalnya tetap sekian. Ya itulah dinamikanya, tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu menjadi jurang pemisah di antara kita. Hal yang sama pada saat ada tanggal ini kenapa lo jadi ribut? Izinkan sang penguasa yang ada di level pemerintah itu yang pusing sendiri karena ada banyak kepentingan. Kita sebagai rakyat kalau saran saya nggak usah pusing seperti itu. Kita Lebaran ikut aja. sekarang ya, Lebaran besok lumayan jadi 2. Iya. Jadi Kita ikut aja. Ngapain pusing kalau menurut gue ya? Ya, itu Jadi kita aja. pas harus berpikiran praktis. gue juga kalau lagi berkunjung-kunjung gitu nanya dulu gitu. Soalnya loh kadang-kadang akhirnya. kalau kita protes nih, maksudnya kita bertanya, kadang-kadang menimbulkan polemik, terus akhirnya kita satu sama yang lain jadi nggak enakan Bermusuhan, kan? nggak enakan. Iya kan? Salah ngomong jadi nggak enak juga. Muka lu kalah. Iya, kamera itu. sama gua ini ya. Jadi Iya maksud gua sih. gitu loh Mbak ya. Nah, Ya Lebih baik ya udahlah. kalau dulu kan kita kan mikirnya ya tahu hari tanggal Lebaran ya kita langsung datang kayak kadang-kadang bikin surprise. Iya. Gitu. Sekarang nggak bisa, kita mesti nanya dulu. Iya. Lu tanggalnya tanggal berapa nih Iya Lebarannya? kan? Oke, sekarang gue sikapin gini coba. Oke lagi oke. ya. Gimana tuh? Gue nyikapinnya gini, selalu gue dalam perspektif yang beda, persepsi yang beda ya. Kalau sekarang gue tanya sama dirimu, besok lo ikut Lebaran atau besoknya lagi gitu ya? Besok, kalau gitu gue datang ya. Simple aja sih. Simple. Lo besok ikut Lebaran atau besoknya lagi? Jawaban lo apa? Besoknya lagi. Gue sekarang datang, besok datang. Datang lagi 2 kali. Gak apa-apa. Kan hari berikutnya gue datang lagi boleh nggak? Numpang makan. Iya. Numpang foto-foto. Iya. Jadi kita ambil lucu-lucunya, happy-nya aja. Karena gini ya. Ini kalau tradisinya kita begitu. bilang suatu hal yang besar ya, ini kan fenomenanya ada di Republik Indonesia. Ya. Memang Indonesia tuh seperti itu. Unik ya, unik. Ya. Justru disitulah keunikannya. Benar, Ya, bukan betul. dijadikan sebagai proses ajang permusuhan di kipas-kipas sana Ya, kipas ini. ya. Kenapa sih jadi malah nggak dewasa? Iya, betul. Iya benar juga. Makanya Ada keluarga gue nih. Nah, sekarang gua- gini, kan hal yang sama nih ya. Ini secara jujur ya. Keluarga gue Rekan-rekan nih. kan dari Nasrani. Gue Muslim. Kita ngobrol begini. Gue punya separuh saudara gue adalah Nasrani, Katolik juga ya. Gue juga. Nggak ada masalah. Separuh keluarga Lebih gue baik sekarang Muslim. sampaikan begini ke saudara-saudara yang lain, ke Ya. teman-teman yang nikmatin podcast ini. Ya. Memangnya masalahnya apa? Nggak ada Emangnya masalah apa? Antara bertuhan sama beragama itu beda tempat. Lu Iya. buka KTP ya, disitulah tulisan agama. Lalu membedakan antara kita. Bertuhan di sini. Sifat kasih sayang itu ada di setiap kita, setiap umat. Iya. Berarti Itu yang bertuhan menyatukan itu semua. rohani kita ya. Kenapa? Rohani kita ya Oh itu bertuhan gua ya. jauh bahasanya kalau rohani segala macam, nah rohani jasmani terus kemudian nanti kita bahas udah spiritual, kemudian Panjang religius, dong. panjang banget babnya, panjang ruwet. Kembali ke topiknya, memangnya dirimu nggak pernah ada permasalahan atau ada justru ada pengalaman yang berharga bagaimana ternyata tuh Indonesia itu harus tetap Tetap terjaga. tidak jahitannya tidak perlu robek. Justru kita pererat lagi silaturahmi. Coba sekarang secara jujur ya, coba lo pikir deh. Ada nggak sih kaitan dirimu yang ternyata pembatasnya adalah bukan agama, tapi nilai ketuhanan? Gue mesti balik sana ya. Mending lo ceritain deh. Bayangin gue aja mau terbuka tadi. Separuh keluarga gue aja Katolik Oh fine-fine iya, aja. keluarga Separuh keluarga gue gua. Chinese juga fine-fine aja. Tapi gue balik sana dulu ya. Gue mau makan, gue mau lapar. Tahu gak? Belum selesai. Jadi gue udah ngerti nih. Ustad lagi. Tapi pencerahannya oke banget ya. Iya, boleh, Jadi ternyata gini, kita nggak perlu bingung-bingung deh. Ikutin aja lah ya. Ngapain? Nanti kan jadinya kita satu sama yang lain jadi kayaknya ngelihatnya jadi kayak gimana kan nggak enak juga ya. Enggak, tapi gini Gitu. lah, di lingkungan rumah Dikau ya. Di Kalau tempat gue ingat gue. dulu kan karena nyokap gue Muslim, bokap Kristen ya, Ha-ha. itu ada beberapa tradisi, Iya. ya yang gue sih seneng waktu kecil nih, karena gue dapat 2 kali baju baru kalau 1 tahun, satu Natalan, Natal, satu satu Lebaran. Lebaran. Nah, tapi yang gue inget banget ya, waktu gue Lebaran, Iya. itu nyokap tuh masak gitu ya, ketupat segala macam Ketupat, banyak banget. segala macam. Mama buat apaan? Bagi-bagi ke tetangga gitu loh. Jadi ada tetangga tuh Tetangganya siapa aja? siapa aja, mau yang Jadi yang Muslim, mau yang Kristen. penting bagi-bagi. Nah, tradisinya Nah, tuh ya. kadang-kadang tuh yang Muslim tuh mereka kalau kita kasih ketupat Lebaran, mereka
rantang yang kosongnya dibalikin Diisi lagi. Tapi yang beda, misalnya kue atau ada kayak lemang gitu. Yang Kristen kadang-kadang balikin lagi. Dia kasih cookies atau kasih puding gitu loh. Jadi kayak tali tuker-tukeran silaturahminya makanan. bagus banget ya. Nah, sekarang gue juga tinggal sendiri. Ternyata tetangga gue ada tuh yang ngirimin gue ngetok-ngetok assalamualaikum, padahal dia tahu Ketupat. tahu kan kalau misalnya gue Kristen gitu loh. Gue terharu dan gue senang banget. Ternyata tradisi, ada perhatian tradisi ya. gue yang lama Dulu itu di rumah masih bokap lanjut nyokap sampai gue. sekarang. Nah ternyata masih ada. Masih gitu ada, loh. Gue langsung yang terharu kan. Gue senang banget terimanya gitu ya. Padahal kan gue bukan muslim gitu loh. Tante, assalamualaikum, anaknya ini dari mama gitu. Apaan nih? Pas aku lihat, ikut buat lebaran. Makasih ya, gue bilang gitu. Iya, sama-sama. Gue juga happy loh kalau kalau langsung gue. bingung, gue kasih apa nih, balikin apa. Akhirnya ya udah gue beli aja kue kan di bakery. Ya gue kirimin, ucapan selamat lebaran dan mereka terima gitu loh. Gue senang banget. Ternyata di lingkungan gue yang baru gitu ya masih ada juga. Masih ada. Itu kan happy banget kan. Daripada kita bingung mau ngucapin aja ke orang, ngucapin nggak ya? Jadi kan nggak enak. Tapi gue beruntung punya lingkungan yang bagus kayak begitu gitu loh. Kalau semua lingkungan kayak gitu kan coba bayangin. Enak ya. Asik kan? Biasanya. Terus gue ingat di lingkungan gue yang baru, lebaran kemarin kan COVID tuh ya. Oh iya, nggak bisa dong pergi kita kan nggak bisa kemana-mana kan ya. Terus tiba-tiba diketokin dan tetangga satu ke tetangga yang bawa lain. rantangan? Enggak, maaf-maafan. Oh, jadi gue nggak enak. Akhirnya ya udah, gue siap-siap gitu kan. Gue ikut keluar dan ikut keluar ya ikut maaf-maafan gitu loh. Jadi kayak beriringan satu-satu terus muter gitu loh. Asik juga ya. Terus udah gitu foto-foto. Asik juga ya. Itu di lingkungannya ya. Komplek gua kan nggak begitu banyak rumah tetangga, ya. Jadi cuman ada 30 rumah lah kayak townhouse gitu kan. gitu ya. Tapi semuanya keluar gitu loh, yang Mau mau Kristen, ya. ada yang orang Bali juga gitu ya, mungkin Hindu gitu loh. Itu semuanya keluar dan respect maaf-maafan. dengan Karena hari pada raya ini. saat pandemi mereka tidak ada yang pulang kampung kan, gitu nggak boleh kan. Benar. Jadi di lingkungan komplek rumah gua aja tuh 30 rumah itu semua keluar. Akhirnya kita jadi kenal loh. Kenal tadinya tuh karena hari raya ini jadi satu sama yang lain jadi saling kenal. Oh itu bapak yang rumahnya di situ. Kan kita nggak pernah ketemu. Kalau di tempat gue juga gitu, di tempat aku. Sebenarnya ada orang baru nih, ada tetangga baru. Karena hari raya, akhirnya kita baru tahu, oh ternyata ada orang baru nih. Oh agamanya apa? Rupanya ada yang agama Islam, ada yang Muslim, ada yang agama Nasrani. Iya. Tapi akhirnya setelah pas hari raya ini semua pada ngumpul baru. Oh ternyata ini ada beda-beda, tapi kita bisa saling loh, bisa jadi ngobrol. tahun lalu pandemi, gue tuh banyak banget dapat bingkisan, dapat ketupat lebaran. Habis kita maaf-maafan, nggak taunya tuh banyak. Aduh, gue makannya gimana? Tahu nggak? Gue kemarin juga gitu di tempat gue kan merayakan Natal kan. Kemarin juga loh. Padahal gue tuh biasanya jarang negur kan, karena kalau ke kantor kan udah jalan aja udah buru-buru kan. Pada saat Christmas, Mbak selamat Natal ya. Happy banget, senang banget ya. Cuman selamat Natal ya, mau ke gereja yang malam Natal. Iya. Ya udah selamat Natal ya. Senang banget. Iya sama tuh. Jadi makanya kali ini gue mau nyamperin, gue mau ucapin selamat lebaran juga. Sama tuh. Jadi ketika lebaran itu semua pada ngumpul, pada ngeliat, jadi kita tahu tetangga. Bisa lihat satu yang lain, anak-anaknya siapa. Berarti kita nggak usah gitu. pusing ya sama tanggal-tanggal yang tadi kita tanya, nggak usah pusing ya. Halo, maaf, gue mau mampir dulu ya. Kenapa lagi sih mas? Gue kan tadi mau makan. Udah makan, enak nggak? Apa yang ini di sini, masih di sini semua. Ya udah sambil ngobrol lagi deh kita deh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, lanjut dong. Makan. Kan gue mau ngomong sekalian dulu ya. Boleh. Ya udah. Tadi gue nyimak juga sih apa yang Kita ngobrolin. Nguping juga lo. Iya, gue pendengar yang baik. Oke, silakan. Jadi apa? Ya. Jadi gini. Indah kan kalau saling merespek. Iya. Indah banget. Iya kan? Kenapa justru jadi saling merobek? Jangan, kita rekatkan merah putih. Aku kok pengen seperti itu, masih kangen suasana seperti Mau itu. kayak loh. begitu? Mau banget. Berarti kita tumbuhkan kesadaran pemahaman. Mau dong. kita kembali ke dasar negara. Karena sila 1 tidak berbicara mengenai agama,
ketuhanan yang Maha Esa. Itu lebih penting dibanding partai saya lebih banyak, lebih unggul. Berarti pada saat itu dia ingin memuaskan egonya supaya partai dia berkuasa. Kita tinggal bedain kok antara sifat ketuhanan, kan menuju Tuhan tuh yang Maha Esa. Kita lihat di dalamnya ketuhan. Ada lagi sisi sebelahnya sifat keiblisan. Wih, serem ya. Apa tuh? Kayak gimana sih? Kalau pada saat tadi kayak gitu tuh. kalau pada ada sifat keiblisan adalah sisi negatif yang ada di dalam diri kita sendiri. Dengki, iri, Egois, sombong, jahat, egois, mau Merasa menang paling diri, benar. merasa paling benar. Iya, udah gitu kalau omong hina-hinaan, fitnah-fitnahan. Ini di medsos banyak terjadi seperti itu, kan sayang. Seandainya mengerti bahwa sifat Tuhan ada di setiap kita dan salah satu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia ini tetap enak, tentrem, Tetap damai. damai. Jadi kita kalau saat ini saya boleh mewakili perasaan saya sendiri ya. Bagi masyarakat nih. Nggak perlu pusing lah, mau tanggal berapa ikut. Kan lumayan kita lebarannya jadi 2 kali. benar-benar. Sekarang sini, sekarang sono lagi. Jadi malah kalau perlu setiap hari adalah lebaran. Ketupat dong. setiap Iya, hari itu dia makannya. pesannya seperti itu. Nggak bisa ada Kalau tiap makanan hari lain. lebaran yang paling senang tuh ponakan-ponakan gue. Terima amplop. Terima amplop tiap hari dong. Jadi pesan-pesan gue pribadi sebagai yang tiba-tiba numpang lewat gini ya, kembalilah ke norma dan nilai Pancasila sila 1. Sila Gue lupa sila 1 apa yo? Ketuhanan yang Maha Esa dong. Kita bicara agama nggak? Kita lagi bicara tentang apa? Ketuhanan. Berarti antar agama boleh nggak diadu lagi? Nggak boleh. Berarti Kita kembali saling merajut. Betul. Iya, Hati-hati bertoleransi undang-undang lah. SARA yang kita harus hindari ya. Suku, agama, ras, antar golongan. Iya. Lebih baik disingkirin dulu dah ya. Itu Bikin nggak pusing. penting, nggak penting. Jadi antara kita tuh relationship keganggu hanya gara-gara urusan itu. Iya. Sok lanjut. Ya udah. sama ini. Kita makan dulu yuk. Gue juga mau Makan minum. aja. Ya udah, ini sebentar lagi. Gimana? Fotonya ntar gimana? Ntar- Bagi di sini nggak? Iya fotonya ntar kirimin ya. Ya. Gua mau Yang tadi tuh loh, yang kita jalan-jalan lihat-lihat Iya. pawai lebaran apa? Takbiran tadi kan? takbiran tadi ngelihat yang jalan-jalan di atas Casablanca tuh ya, kalau nggak salah kan nggak boleh naik motor. Kemarin tuh tadi kita lewat banyak Iya, banget iya, motor. banyak Ternyata banget. kita lu kan mau ke Bundaran HI tuh. Nggak jadi gua. ngelihat Oh ya Ramadan itu kan. dekorasi itu kan cakep banget dekorasinya kan, cakep ternyata jalanannya ditutup semua Iya, jadi menuju kita ke nggak arah bisa. Sudirman. Entah kenapa. Mungkin Saking ramainya. nggak tahu kan kita Pawai ngelihat segala dari macam. atas kosong. Iya. Memang mungkin nggak boleh kali ya. Iya. Atau mau ada persiapan apa gua Mungkin nggak besok tahu. pagi kali ya ada Iya. acara. Jadi ya untuk teman-teman semua kebetulan ini udah pas di tanggal karena 2 ya yang tanggal ditentukan 2 Lebaran. yang mungkin sudah memasuki hari raya Lebaran, Ya. kami ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga untuk Yang teman-teman yang Mau mungkin merayakannya di tanggal 3. tanggal 3 lagi Selamat Hari Lebaran. Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan Lahir dan batin. Merdeka. Oke, merdeka. Bye. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya